Di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia, pemerintah tidak henti-hentinya untuk terus menyuarakan protokol kesehatan agar masyarakat terhindar dan terlindungi dengan aman. Pemerintah juga tengah berupaya melakukan segala sesuatunya dengan seimbang. Kesehatan memang menjadi prioritas utama, namun bukan berarti mengorbankan sektor perekonomian. Walau situasi pandemi masih belum berakhir, sektor perekonomian tetap harus berjalan. Alasan utama saya untuk tetap bertahan pada tas Kerajaan Daur Ulang itu adalah kawan-kawan difabel yang senantiasa setia dan juga beberapa ibu-ibu lansia yang ikut sama kita, mensupport kita, mendoakan kita bina dan kita produksi terus ini tetap bisa berjalan, mobile, walaupun keadaan memang saat ini semua serba prihatin. Jujur iya Mas, setelah pandemi ini, rasanya bener-bener deh. Dari omset kita istilahnya gini, kalau kita kirim kantor sehari bisa sampai 100 sampai 200 box ya. Karena pandemi, jadi kantor-kantor kan tutup. Ya otomatis berhenti tuh suplai nasi boxnya. Ya kalau pagi mah saya jualan uduk, kalau siang mah gado-gado. Nah, terus kalau siang dulu mah sebelum Covid mah banyak juga 4 ikat, ya 10 ikat lah, gede yang gede. Nah, sekarang mah setelah Covid mah sedikit, paling nggak 4 ikat, 3 ikat yang kecil. Pendapatannya dulu mah 300-400, sekarang paling 100. Pemerintah menyikapi tantangan besar ini dengan serius dan terencana dengan matang. Berbagai langkah dirumuskan untuk mencari solusi penyelesaian. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bekerja sama dengan beberapa lembaga lainnya seperti Himbara. Demi tercapainya tujuan yang telah terancang dalam program-program pemulihan ekonomi nasional selama pandemi COVID-19 ini. Pandemi ini memberikan dampak yang luar biasa kepada UMKM. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ADB, 50% dari UMKM di Indonesia itu menghentikan kegiatan usahanya. 60% mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Dari data call center kami juga menunjukkan bahwa 83% dari UMKM yang mengadukan persoalan kepada kami itu menyatakan bahwa mengalami kesulitan dalam berproduksi. Jadi progres dari bantuan Presiden ini sejak di launching tanggal 24 Agustus hingga saat ini alhamdulillah sudah target pertama yaitu sekitar 9,1 juta itu sudah terpenuhi semuanya. Jadi hampir 100% dari target itu terpenuhi. Pelaku UMKM menjadi salah satu prioritas dari upaya pemerintah sebagai langkah pemulihan sektor perekonomian. Jadi bantuan Presiden untuk usaha mikro ini diberikan kepada seluruh usaha mikro di Indonesia. UMKM diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan Presiden ini karena sangat strategis, UMKM itu sangat strategis baik dalam menciptakan lapangan kerja maupun dalam penciptaan PDB. Jadi UMKM ini menciptakan lapangan kerja bagi 97% pekerja di Indonesia dan dengan demikian jika kita bisa membantu UMKM ini survive dari kondisi COVID, maka kita akan menyelesaikan dua persoalan ekonomi sekaligus juga persoalan sosial. Jadi UMKM yang skalanya mikro belum tersentuh program pemerintah yang lainnya seperti KUR khususnya. Demi menjaga perputaran ekonomi mikro yang terdampak, pemerintah telah memberikan stimulus bagi mereka yang telah memenuhi syarat melalui program Banpres Produktif untuk usaha mikro. Alur untuk mendapatkan bantuan ini sudah kita desain sesederhana mungkin agar UMKM ini bisa mendapatkan dana
terdata dalam situasi dan mengikuti protokol COVID. Jadi UMKM tersebut tidak perlu mendaftar, tetapi mereka cukup mengontak ke dinas atau ke koperasi untuk agar koperasi atau dinas mengusulkan kepada kementerian kita. Persyaratannya sangat sederhana. Yang pertama, dia memiliki usaha skala mikro, kemudian dia memiliki NIK yang dibuktikan dengan KTP, kemudian dia tidak sedang memiliki pinjaman di perbankan atau KUR, dan dia juga bukan anggota ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, atau BUMD. Persyaratannya hanya itu. Dari terima SMS itu kan kebetulan saya lagi ada acara 3 hari. Nah kebetulan di hari Jumat. Kan kalau Sabtu Minggu kan libur. Saya di hari Seninnya saya langsung proses ke bank. Cepet kok prosesnya, nggak berlama-lama. Waktu itu kita didata oleh pihak Dinas UKM dan Koperasi Kota Tangerang untuk melakukan verifikasi data untuk beberapa nama-nama UKM yang akan diajukan pada program BPUM atau Banpres Usaha Produktif yang diselenggarakan oleh Kemenkop UKM Republik Indonesia. Adapun hasil inputan datanya pun tidak terlalu sulit, hanya difoto pelaku usahanya dengan background usahanya dan hanya menunjukkan fotokopi KTP, surat izin usaha seperti SKDU dari kelurahan, NIB, nomor induk berusaha yang diterbitkan oleh pihak kecamatan maupun pihak OSS yang dikelola oleh Kementerian Perekonomian Republik Indonesia. Waktu dikasih ATM ya kaget. Wah senang banget Pak, alhamdulillah gitu. Senang banget, alhamdulillah dikasih bantuan sama Bapak Jokowi kata gitu. Nah, terus senang banget buat ibu, buat apa dikasih bantuan, buat modal nambahin warung kata kayak gitu. Dengan bantuan Presiden ini, pemerintah berharap agar pelaku UMKM yang terdampak COVID-19 dapat kembali menjalankan produktivitasnya di tengah pandemi yang masih melanda. Pemerintah mengharapkan bahwa dana Banpres ini bisa digunakan untuk melanjutkan kegiatan usahanya di masa COVID ini. Bekerja bersama adalah kunci memerangi COVID-19. Bersama kita memakai masker, bersama kita menjaga jarak, bersama kita mencuci tangan. Membangun kembali Indonesia yang lebih sehat, membangun kembali Indonesia yang lebih kuat. Pemerintah bergerak, masyarakat sehat, denyut perekonomian bergeliat, bangsa kuat. Mari saling bersinergi memulihkan kembali Indonesia. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Semangat dan harapan tak boleh padam, pantang menyerah dan tak patah arang. Bersama pelaku UMKM, pemerintah turut berusaha memutar kembali roda perekonomian. Berjalan dan melawan kondisi yang sedang tidak berkawan. Bersama-sama, Indonesia, mari bersatu, wujudkan kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo Dan berbagai kementerian serta lembaga pemerintahan Yang telah memberikan bantuan melalui program Banpres. Kami selaku anggota UKM sangat bersyukur karena kami telah dapat melanjutkan kembali berjualan. Dan semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Dan perekonomian Indonesia bisa pulih kembali.